Soran. Kami dari kelompok A ingin mempersembahkan drama yang berjudul Warna-Warni Persahabatan. Drama ini akan diperankan oleh Nina Lariki sebagai Zulaikha. Dia seorang anak yang pintar tapi bermasalah dalam hal finansial. Juliani sebagai Erik, anaknya canggung di sebuah rumah bergaya. Dia Maulida sebagai Alisa atau Lisa. Dia adalah teman akrab Ika. Safarul Gamal sebagai Mamet, Julun, Ibu, dan Buku. Nas Ulwa sebagai Adi, teman yang selalu mendukung dia. Desi Aryani sebagai Lola, tokoh judes yang selalu ingin menang sendiri, agak sential tapi dia sangat sendirian. Mauliana bagi anak-anak sebagai Ibu Maya. Dan yang terakhir Mursyida sebagai Ida, seorang anak yang cuek. Sekrew oleh Nur Yanur, penata musik dan penata kostum oleh Fitriani, prolog saya sendiri Sri Mustika, sutradara oleh Musyidah Guru. 30 bertempat di SMA 1 Sakti, namun belum ada bayangan seorang siswa pun yang tampak. Hingga akhirnya tampaklah seorang siswa, yaitu si culun Mamet dengan setumpuk buku di tangannya memasuki kelas 12 IPA 1. Sial banget sih hari ini. Memek kirain udah masuk, padahal satu pun mulu. Oh iya, Memek kan piket hari ini. Kok bisa lupa gini ya? Tapi kalau lihat-lihat udah bersih juga. Syukur deh Memek gak harus sapu lagi. Ada apa-apa kok, punya Memet, terserah Memet dong, kalau senyum atau enggak. Itu aja ngambek. Sorry deh, Mek. Cuk. Kata mama, kalau udah gede nggak boleh ngambek. Entar bukannya gede, malah jadi tua tuh. Kamu suka banget sih ngeledekin Memet. Emangnya Memet salah apa sih? Kan cuma senyum doang, kok nama... Tahu tuh si Lisa sama si Mamet, biasalah mereka. Yang kayak gini nih udah jadi serangan bagi mereka. Waduh, panas banget sih. Kamu sampai sekolah di sini. Kenapa kita agendanya? Padahal om kita sudah 3 tahun. Emang sekarang panasnya. Mungkin kamu tuh nggak mandi tadi. Betul itu, mungkin kamu ke sekolah nggak mandi tadi ya kan? Ayo ngaku. Pantesan Memet kirain siapa yang bau. Ada kamu ya Lola. Ini cuma akan bicara lagi. Kalau dari tadi bau, berarti bukan Lola dong. Kamunya tadi mandi nggak pakai sabun. Dan nama masuk kelas berbunyi. Adegan kedua, mereka menjelma di ruangan kelas 12 IPA 1. Sedangkan Adi yang dari tadi sibuk mengotak-atik HP barunya di depan pintu, tiba-tiba berseru. Main sini tuh. Daripada antar yang Amelia mau main, mendingan sekarang kita mau pura-pura belajar aja. Soalnya suara kalian tuh dengarannya sampai ke lapangan basket tahu. Tuh, kepala dia semua nih.
Lumayan lo masuk kan? Wow. Oh, rupanya lo, Rik. Gue kirain lumayan. Iya nih, ngagetin orang aja. Aku kirain lumayan juga. Habis nih si Adi bilang mau masuk. Ah, syukurin. Emang enak kalian yang tipu. Itulah, ini kelas tuh tempat tuh nemu. Nggak tempat mulu tahu. Ini aja. Lumayan kamu udah masuk. Gimana biar gue aja yang gantiin. Pada setuju nggak? Oke, lu setuju banget. Enggak, Memek nggak setuju. Saya kok tega sih hinain guru kayak gitu. Tulun. Jangan main kacau tuh. Gue gibah, mampus tuh. Enggak. Oke anak-anak. Kalian buka latihan di kompetensi 12 sampai 13. Kalian kerjakan di buku latihan. Dikumpulkan kepada kelas. Ibu mau ke kantin dulu. Gue lapar banget nih. Sorry, gak apa-apa dari mana. Mau kemana kamu? Nasi baru belum masuk, udah mau pulang. Enggak, Enggak, anu selalu ada alasan. Sana kembali ke orang timur. Baiklah anak-anak, buka buku paket halaman 153. Sekarang kita memasuki bab baru. Setelah kalian baca dan kalian pelajari, kerjakan uji kompetensi 9 sampai 12. Bagi yang tidak bisa, jangan dulu bertanya sama teman. Dibantuin ya, Nek? Ika? Ya, Bu. Kalau gitu Ibu mau keluar sebentar. Ini latihan apa sakratul maut nih? Iya ya, enak banget jadi guru zaman sekarang. Taunya cuma nyuruh. Mending, ntar kalau udah tamat, gue jadi guru aja deh. Udah, nggak usah ribut. Namanya juga suasana BK. Muridnya dong yang harus ngerti. Benar tuh Sika. Kan 70% dari siswa dan 30% dari guru. Kalian ini gimana sih? Cukup. So ngebagi persen lu. Lo betulin tuh kacamata. Emangnya tamat nih lo mau buka usaha ya? Usaha apa? Palingan cuma usaha box store sana di Simpangan lo. Udah hari. Mendingan sekarang kita cabut aja yuk nanti. Ngapain kamu ladenin dia? Nanti kamu ketularan cukup lagi. Adegan ketiga. Tidak terasa 2 jam pelajaran fisika telah usai. Tapi anak-anak masih sibuk dengan tugas yang belum terselesaikan. Sesaat kemudian, masuklah temannya ke ruangan kelas. Bagaimana anak-anak? Udah selesai belum tugasnya? Belum. Ya sudah, kalau belum dikerjakan di rumah saja. Si Erik sama si Ati pada mana? Mereka permisi dulu sih, Bu. Oh ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana aja kalian? Biasa Bu. Ya udah duduk. Sudah siap belum PR-mu? Jangankan aku, si aja mungkin belum siap Bu. Ya sudah, dikerjakan di rumah saja. Oh ya, tadi Ibu dipanggil kepala sekolah. Kata kepala sekolah, undangan jalur khusus sudah sampai buat siswa-siswi yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi. Jadi, bagi siapa yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, kata kepala sekolah, mohon menjumpai apa tuh? Kepala bagian kesiswaan. Ibu jadi lupa deh. Ngomong-ngomong, siapa yang mau ambil undangan itu? Paling yang dapat undangan si Ika sama si Mamet tuh. Lola, kamu jangan bicara begitu. Kamu tidak bisa kok dapat undangan itu asalkan tahun ini kamu lulus 10 besar. Makanya dari sekarang kan tuh dong untuk belajar. Emang kamu lulus tinggian mana? Ya katanya kalau nggak ada. Kalau mau ngambil S2, kalau mau ngambil S1 mungkin aja Bu. Sudah. Oh ya, Ibu doakan kamu berhasil di sana ya. Kalau si bisa mana sisa? Oh ya, bisa melanjutkan kuliah di mana?
aja ada kak? Dari tadi kok mereka aja sih saya. Tidak belum ditanya ya. Ya sudah sekarang ditanya deh. Tidak belum kuliah di mana? Bukan dari saya pun harus diganti. Ya udah lah. Iya itu lupa tadi. Rencananya sih mau main aja saja. Ambil jurusan tata boga. Bagus itu, bagus restoran. Bagus tapi kalau ibu lewat di sana kamu jangan lupa ya semua piring itu tapi gratis kalau buat ibu ya. Tak bangkrut deh gue. Alah kan buat ibu. Mana sih? Kalau Ardi mau lanjutin kuliah di mana? Rencana sih Bu, saya mau masuk ke LPDKI aja Bu. Selain cepat tamat kuliahnya, cepat dapat kerja lagi Bu. Semoga sukses ya. Kalau Ika mau lanjutin kuliah di mana? Pasti kedokteran ya, kan Ika dapat peringkat 1. Kalau dapat peringkat 1, jurusan itu yang paling bagus buat Ika. Gimana Zulaika? Zulaika? Iya Bu, ada apa Bu? Kamu mau lanjutin kuliah di mana? Kedokteran kan? Ika lagi ngelamun Bu, palingan dia mengambil SK alias surat kawin. Ibu sudah bicara sama kamu. Jadi kamu jangan memotong pembicaraan ibu. Nggak sopan itu namanya. Maaf deh Bu. Ada rencana yang pasti Bu. Mungkin saya harus pikir-pikir dulu sebelumnya mau kuliah. Kok pada diam semua? Ya sudah. Erik, kamu mau lanjutin kuliah di mana? Apa kamu mau 2 tahun lagi di sini? Kan udah 2 tahun kamu di sini. Itu bisa aja sih Bu. Kan enak Bu bisa dapat teman baru terus Bu. Dasar kamu emang nggak tahu deh mau bilang apa. Ya sudah, karena bel udah begini, Ibu Padai sampai di sini. Assalamualaikum. Yang sedang membaca buku, Erik yang selalu mengganggu kemajuan, sedangkan Ika sudah beberapa hari ini tampaknya Ali, kantin kita. Gue boring banget di kelas terus nih. Ayo, aku setuju banget dengan ide kamu. Ada apa sih Kak? Kok dari tadi aku terus? Apa kenapa sih Kak? Ada masalah ya? Cari dong ke aku. Siapa tahu aja aku bisa bantu. Ya kalau enggak sih, aku kan bisa jadi pendengar yang budiman loh. Kenapa apa? Aku cuma lagi mikirin masalah kuliah. Kayaknya di SMA ini tempat terakhir bisa menuntut ilmu. Apa? Kamu ngomong apa barusan? Jadi benar ya apa yang dibilang sama Erik? Kamu mau kawin? Siapa mau kawin? Tanya aja sendiri, bukannya mau kawin. Tapi kenapa? Aku belum ceritain kenapa Kak? Tapi aku nggak punya biaya. Aku pengen banget kuliah kayak di sini. Lola yang mau ke Kanada. Kamu bisa yang mau ke Jogja, tapi bagi aku itu semua hanya mimpi dan nggak akan pernah jadi kenyataan. Nah, jangan gitu Kak. Sini kan ada sekarang kan, sini kan ada sekolah yang sesuatu anak yang berprestasi seperti kamu. Iya Kak, aku dengar ini udah dibuka benar-benar eksklusif program beasiswa. Uang pendaftarannya nggak banyak kok, cuma 200.000 plus dapat dengan bantuan. Rencananya sih aku juga mau ikut. Ya siapa tahu aja, kan hebat bisa kuliah gratis. Iya kalian enak ngomongnya. Tapi kalau itu ujung-ujungnya pakai duit juga kan? Tapi apa salahnya kalau kamu ikut dulu? Siapa tahu aja lulus. Kan kamu pinter. Ya berani keluarga uang dikit lah. Berapa kali lagi sih saya bilang sama kalian, saya ini nggak punya yang namanya duit. Kalau duit 200
Tanpa terasa, saya segera pulang berhenti. Asti sama si Erik mana? Gak bisa pulang tuh. Ya, nah, Men. Ya, Men. Men, pulang. Keesokan harinya, semua anak-anak kelas 12 itu sudah hadir ke sekolah. Namun, Ika baru tampak datang menjemput ibunya. Tak seperti biasanya, dia datang terlambat. Baru kali ini dia telat. Pola dan Ika telah menceritakan hal-hal yang dialami oleh Ika kepada temannya, Erik, Ardi, dan Mami. Mereka semua merasa simpati atas masalah yang dialami Ika. Sehingga Erik yang biasanya dipanggil Daya, karena Ika bersemangat masalah, namun ia Aduh, ini punya si Erik nih. Udah. Sayang banget sih Kak, dia punya keinginan untuk melanjutkan kuliah, tapi dia nggak punya duit. Padahal dia punya kemampuan dalam bidang ini. Tak kayak gue nih. Oh ya teman-teman, gimana kalau kita ini program beasiswa aja buat si Kak? Bagus tuh. Nyangka gue bisa punya ide secemerlang gitu. Gue gitu loh. Oke deh. Oke deh, kalau gitu sebagai pembuka, sumbangin 100.000 aja deh. Kasih Ika. Ini uangnya. Aku juga nih. Ya, tapi bisa cuma punya uang berapa ya? Ya, cuma 50.000. Gimana? Nah, sekarang aku mau nyumbangin sedikit uang nih buat Ika. Tapi Ika gimana ya Kak ya? Tapi Kak, aduh, nggak ada tapi Kak. Iya. Tapi nggak punya cara Iya Kak, baiklah. Pikir-pikir nggak jadi kuliah di Kanada. Kuliah di sini nggak kalah hebatnya sama di Kanada. Lagi pula, aku bisa dapat teman di sini, sahabat sejati seperti kalian yang mungkin nggak pernah aku dapat di negara yang seberang sana yang aku pernah aku jajahi itu. Kalau memang kalian udah punya niat begitu hebatnya, gue juga pengen lulus tahun ini dan bisa kuliah bareng-bareng lu semua. Gue janji, mulai sekarang gue akan belajar yang rajin. benar kata Lola. Aku juga udah berpikiran. Aku mau kuliah di sini aja sama kalian. Aku senang bisa punya ayah, ibu yang sangat menyayangi aku. Aku nggak jadi lagi ke Jogja Kak. Lagian aku senang banget bisa punya sahabat-sahabat seperti kalian yang setia. Aduh Kak, aku sangat terharu. Aku senang banget punya sahabat-sahabat seperti kalian semua. Memet jadi terharu deh. Kak, aku juga pengen tulis sesuatu nih sama kamu. Nah, dengerin ya. Memang sekarang semuanya harus pakai duit. Kamu pikir aja. Untuk makan aja pakai duit. Tidur di tempat tidur yang bagus pakai duit. Buat beli tempat tidur. Toilet pun pakai duit tuh. Tapi duit itu akan berakhir begitu aja. Ya, persahabatan kayak kita akan bisa diputuskan gitu aja. Makasih ya teman-teman, kalian adalah sahabat paling baik yang pernah aku kenal. Semoga kita tetap disatukan dalam suka maupun duka. itulah makna sebuah persahabatan.
dengan keindahan dan warna-warni pesona alam di sini memang membuat kita semakin memaknai